kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu mengatur sebuah DNS server, load balancer, mail server, dan forward proxy. Saya Christian Hotasi Fikari Hutagao dengan NIM 133222003 akan menjadi sebagai DNS. Perkenalkan, nama saya Rifani Site dengan NIM 133222015. Di sini saya sebagai load balancer dan web server 1 serta web server 2. Perkenalkan, saya Intan F. Naptukulu dengan NIM 133222050 sebagai mail server. Perkenalkan, nama saya Biel Storus dengan NIM 133222038. Di sini saya berperan sebagai forward proxy. Perkenalkan, nama saya Christian Hotasi Fikari Hutagao dengan NIM 133. Saya sebagai pengatur DNS pada proyek ini. Jadi, domain utama kami pada proyek ini adalah kelompok 13.com dengan subdomain utama felisj.kelompok13.com. Berikut adalah file konfigurasi nemcov untuk domain utama. Pada konfigurasi nemcov ini terdapat dua IP, yaitu 192.168.3.27 sebagai IP domain utama dan 192.168.43.110 sebagai IP subdomain. Pada konfigurasi nemcov ini juga terdapat dua zone, yaitu zone kelompok 13.com sebagai zone domain utama dengan file forward.kelompok13 dan zone untuk subdomain utama yaitu plisj.com dengan file forward.plisj dan satu file reverse.kelompok13. Berikut adalah file forward untuk domain utama. Pada file forward domain utama ini terdapat dua IP www, yaitu satu IP www mengarah ke IP load balancer dan terdapat dua IP mail atau mail server, yaitu satu IP mail mengarah ke IP mail server. Dan pada konfigurasi domain utama ini juga terdapat IP untuk PLSJ sebagai subdomain utama. Berikut adalah file forward untuk subdomain utama. Pada file forward subdomain utama ini terdapat juga dua IP www. Satu IP www mengarah ke IP load balancer dan terdapat dua IP mail. Satu IP mail akan mengarah ke IP mail server. Berikut adalah file reverse kelompok 13. Berikut pengimplementasian untuk task yang pertama, yaitu task mapping semua server yang ada. Ping IP pertama yaitu ping IP load balancer berhasil. Ping IP kedua yaitu ping IP mail server berhasil. Ping IP ketiga yaitu ping IP secret proxy berhasil. Ping domain utama Oke.
Berhasil. Ping subdomain utama. Oke, sebentar. Berhasil. Tas yang kedua yaitu NSLOOKUP domain utama. Berhasil. Lalu tas yang berikutnya NSLOOKUP subdomain. Berhasil. Subdomain. Pada proyek ini, subdomain utama adalah IP subdomain utama itu mengarah kepada IP teman saya, IP dari laptop teman saya yang memiliki IP 192.168.43. Tas selanjutnya NSLOOKUP subdomain mail.domain utama. Berhasil. Lalu tas berikutnya NSLOOKUP domain www domain utama. Oke. Kemudian tas selanjutnya yaitu NSLOOKUP subdomain www.domain utama. Berhasil. Lalu NSLOOKUP subdomain ns1.domain utama. Berhasil. Kemudian NSLOOKUP subdomain www subdomain utama. Berhasil. Lalu NSLOOKUP subdomain mail.subdomain utama. Berhasil. Kemudian NSLOOKUP subdomain ns1.subdomain utama.
Terima. Sekian dari task untuk domain DNS, domain utama dan subdomain utama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devania Fiasiasi. Di sini dalam proyek mata kuliah PLSC saya berperan sebagai load balancer serta web server 1 dan web server 2, yang dimana load balancer memiliki IP yaitu 192.168.3208, web server 1 192.168.3209, dan web server 2 192.168.43229. Pertama, dan di sini terdapat domain utama yaitu kelompok13.com serta subdomain utamanya plsc.kelompok13.com. Pertama, di sini saya akan mapping semua server yang ada. Pertama, ada DNS server. Lanjut kepada mail server domain utama. Setelah itu pada forward proxy. Lalu kita juga akan mencoba ping kepada domain utamanya. Lalu pada subdomain utamanya. Lalu apabila semua sudah berhasil, kita akan beralih kepada host and server. Beralih kepada load balancer. Lalu di sini kita akan mencoba membuka di etc host, yang dimana terdapat di sini ada IP web server 1 serta web server 2, lalu ada IP-nya server Ansible, host Ansible, lalu ada host Ansible 2. Lalu setelah itu kita juga beralih kepada v/etc proxy config, yang dimana di sini terdapat hub proxy monitoring config. Di dalam hub proxy monitoring config ini berjalan pada port 8080. Lalu terdapat juga mode HTTP, balance round robin, option forward port, option HTTP host, start enable, start show legends, start bypass 5S, start URI atau start URL untuk monitoring hub proxy, start real m hub proxy statistik, user dan password login ke dashboard monitoring, start out root, start admin if-true, konfigurasi untuk monitoring backend, default backend host Ansible. Lalu di sini juga terdapat backend host Ansible, yaitu balance round robin server web server 1 yang memiliki IP 192.168.43209 serta web server 2 192.168.43229. Setelah itu kita dapat beralih ke Google Chrome, di mana kita di sini mengakses hub proxy-nya. Di sini terlihat bahwa web server 1 serta web server 2 dalam keadaan hidup.
Lalu kita akan beralih kepada tasknya untuk pengimplementasian. Yang pertama itu akses www domain utama dengan kondisi semua web server hidup, di mana domain utama tadi kelompok 13.com, dan kita dapat melihat di hub proxy tadi bahwa servernya semua sudah hidup. Maka apabila semua server hidup, tampilannya akan seperti ini. Maka statusnya dapat kita buat berhasil. Lalu kita beralih kepada akses www domain utama dengan kondisi web server 1 nonaktif. Web server 1 nonaktif. Kita refresh kembali. Di sini terlihat bahwa web server 1 sudah tidak aktif, maka kita refresh kembali. Maka tampilannya akan seperti ini dan statusnya menjadi berhasil. Lalu akses www domain utama dengan kondisi web server 2 nonaktif. Maka di sini kita akan menonaktifkan web server 2, tapi kita akan menghidupkan web server pertama. Dapat kita refresh kembali. Di sini web server 2-nya sudah tidak menyala, maka kita dapat merefresh ya. Maka tampilannya menjadi kelompok 13 PLSG. Maka dalam statusnya berhasil. Lalu akses www subdomain utama dengan kondisi semua web server hidup, yang dimana subdomain utamanya itu plsg.kelompok13.com. Maka kita menghidupkan kembali web server yang tadi sudah dimatikan. Kita refresh kembali, sudah menyala. Lalu kita mengaksesnya dengan subdomain yaitu www.plsg.kelompok13.com. Maka tampilannya menjadi kelompok 13 PLSG. Maka dalam task ini statusnya menjadi berhasil. Lalu kita mengakses subdomain utama dengan kondisi web server 1 nonaktif, maka kita menonaktifkan web server yang kedua. Lalu kita refresh kembali. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Berhasil. Lalu mengakses web server 1, mengakses subdomain utama dengan kondisi web server 1 dinonaktifkan.
Maka ini kita aktifkan. Lalu web server satunya diberhentikan. Kita restart kembali, maka tampilannya menjadi seperti ini, dan di sini dapat dilihat task yang menjadi berhasil. Baik, sekian pengimplementasian dalam load balancer serta web server 1 dan web server 2 yang bisa dijelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Antana Witofulu. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari mail server. Pada mail server berikut adalah pada mail server domain utama ada user B yaitu produser A Chris dan user B Freya. Pada mail server subdomain yaitu produser A Cantik dan user B adalah Ganteng. Kita di sini memiliki 4 task, yaitu mengirim mail antar user di mail server utama, mengirim mail antar user di mail server subdomain, mengirim email dari user antar mail server utama ke user mail server subdomain, mengirim email dari user dari mail server subdomain user server utama. Kita akan pertama kita akan mencek konfigurasi, yaitu pada postfix main.cf di mana my hostname pada domain utama yaitu main plsj.kelompok 3. Pada main domain utama itu my hostname adalah mail.kelompok13.com dengan my domain kelompok13.com, dan subdomain adalah hostname yaitu mail.lsc.kelompok13.com. Kemudian pertama kita akan mengerjakan task yang pertama, yaitu mengerjakan mengirim mail server dari domain utama ke server domain utama dengan cara kita masuk ke telnet mail.kelompok13.com port 25, lalu kita akan mengirimkan mail dari Chris mail from Chris lalu kita ada memiliki kesalahan. Mail from .2 Chris mail.kelompok13.com akan mengirimkan pesan ke Freya mail.kelompok13.com. Nah, selanjutnya kita akan mengirimkan data, yaitu mengirim dari domain utama ke domain utama. Titik akan keluar. Untuk mencek pesan yang telah diterima oleh domain utama Freya, kita akan masuk ke telnet mail.kelompok13.com dengan port 110. Kita akan masuk ke user adalah penerima yaitu Freya. Kita akan masukkan passwordnya adalah Chris. Lalu kita akan start dan RPTR13. Di sini dijelaskan pada return path yaitu chris@mail.kelompok13.com x original to mengirimkan ke freya@mail.kelompok13.com dengan pesan mengirim dari domain utama ke domain utama. Lalu kita akan keluar. Lalu pada task yang pertama yaitu mengirim mail antar user dari mail server utama adalah berhasil.
Kemudian kita akan ke task yang kedua, yaitu mengirim email antar user di mail server subdomain, yang artinya kita akan mengirimkan pesan dari mail user A yaitu cantik ke user B adalah ganteng. Kita akan masuk ke putih. Lalu sesama subdomain kita akan masuk mail.plsj.kelompok13.com di port 25. Nah, kita akan mengirim mail from cantik kepada ganteng. Nah, setelah itu kita akan mengisi data, yaitu mengirim email dari server subdomain ke server subdomain. Titik. Lalu kita akan keluar. Untuk mencek pesan yang diterima oleh subdomain, kita akan mengubah port 25 menjadi port 110. Lalu mencek user penerima yaitu ganteng dengan password yaitu ganteng, dan kita start. Oke, lalu RTTR 2 dan berikut adalah return part dari cantik @mail.plsj.kelompok13.com x original to pengirim yaitu ganteng penerima yaitu ganteng @mail.plsj.kelompok13.com dengan pesan mengirim email subdomain ke server subdomain. Lalu kita akan keluar. Setelah itu kita akan mencek task yang kedua, mengirim mail antar user di mail server subdomain, yang artinya task yang kedua ini adalah berhasil. Selanjutnya kita akan ke task yang ketiga, yaitu mengirim email dari user dari mail server utama ke user mail server subdomain, yaitu kita akan mengirim mail dari Chris ke cantik. Selanjutnya kita akan mengirim dari subdomain utama ke subdomain, yaitu 5. Lalu kita akan mengetikkan mail from Chris at mail.domain utama yaitu kelompok 13.com rcvt itu kita akan mengirimkan email ke subdomain yaitu cantik at mail.plsj.kelompok13.com dan data mengirim email dari domain utama ke subdomain. Selanjutnya enter titik, lalu kita akan keluar. Untuk mencek data yang diterima oleh subdomain, yaitu kita akan ke telnet mail.plsj.kelompok13 sebagai subdomain dengan port 110. Lalu kita akan masukkan user sebagai penerima yaitu cantik dengan password cantik, kemudian kita akan start dan RTTR 3. Sini kita masuk ke dia return part dari kurs@mail.kelompok13.com sebagai domain utama ke original to cantik @mail.plsj.kelompok13.com sebagai subdomain dengan pesan mengirim email dari domain utama ke subdomain. Keluar. Lalu kita akan mencek task yang kita kerjakan pada bagian task yang ketiga, mengirim email
dari mail server utama ke user mail server subdomain adalah berhasil. Lalu pada task yang terakhir adalah mengirim email dari mail server subdomain ke user mail server utama, yaitu kita akan mengirimkan dari subdomain Ganteng ke domain utama Freya. Berikut kita akan masuk dari subdomain 25. Kita akan mengirim mail from mail.plsj.kelompok13.com rcpt to kirimkan ke Freya mail.kelompok13.com dengan data mengirim email dari subdomain ke domain utama. Lalu kita akan keluar. Untuk mencek pengiriman dari subdomain ke domain utama, kita akan masuk ke domain utama, yaitu telnetmail.kelompok13, portnya adalah 110. Kita akan masukkan user penerima, yaitu Freya, dengan password adalah Chris. Kita akan start, lalu kita akan RETR14, lalu bentar, kita akan masuk ke user, kita akan masuk ke telnet melalui kelompok 13.10, terus kita ke user adalah Freya, ke password adalah Chris, lalu kita ke start, ada pada angka 14 RETR 14. Nah, pada return 4 di sini yang dituliskan adalah mail yang dikirim oleh subdomain, yaitu ganteng@mail.plsj.kelompok13.com kepada ex original to domain utama, yaitu freya@mail.kelompok13.com dengan pesan mengirim email dari subdomain ke domain utama. Lalu kita akan keluar. Lalu kita akan mencek task yang sudah kita kerjakan, yaitu mengirim email dari user dari mail server subdomain ke user mail server utama. Jadi kita akan tanda di sini bahwa kita sudah berhasil mengerjakan task. Sekian penjelasan dari saya pada bagian mail server. Sekian dan terima kasih. Di sini saya berperan sebagai forward proxy. Jadi di sini saya pertama akan melakukan konfigurasi pada squid config. Pada bagian ini terdapat Azure deny underscore ps dengan source berupa txt terdapat pada /etc/squid/denips.txt. Pada file txt ini bernama denips terdapat IP yang akan kita blokir. Di sini terdapat dua IP. IP yang pertama yaitu 192.168.4328 ini adalah IP si load balancer. Dan yang kedua
192.168.4327 ini adalah IPC DNS server. Kembali di sini kita akan log pada si load balancer dan kita ketik www.13.com adalah berupa nama si balancer. Oke, di sini menampilkan output error request error could not be returned. Berarti kita berhasil memblokir si load balancer untuk mengakses www.output.com. Sekian penjelasan mengenai cara kerja forward proxy. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.